Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fid din, azzakumullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita untuk maghrib ini dan maghrib besok serta Sabtu kita teruskan pembahasan Kitab Tauhid, karena banyak fasal-fasal yang penting untuk kita baca dan untuk kita fahami. Ya. Setelah kita membahas tentang pelanggaran lain daripada tauhid, bentuk lain pelanggaran terhadap tauhid, yaitu berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, kita masuk kepada Al-Faslus Sabi', fasal ketujuh dari bab kedua ini, yaitu apa yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, iddi'a'u haqqit tashri'i wat tahlili wat tahrimi. Bentuk lain pelanggaran tauhid yaitu iddia, pengakuan, ngaku-ngaku bahwa dia mempunyai hak untuk membikin syariah, bahwa dia mempunyai hak untuk menghalalkan dan mengharamkan suatu perkara. Ini bentuk lain pelanggaran tauhid yang merusakkan tauhid seseorang. Berkata Syekh Saleh, tasyri'ul ahkami, bahwa penetapan syariah, hukum dalam hukum-hukum, allati yasiru 'alaiha al-ibadu fi ibadatihim, yang hamba-hamba Allah yasiru 'alaiha, berjalan di atas syariah tersebut dalam ibadah mereka, wa muamalatihim, dan dalam kegiatan-kegiatan mereka, wasairu syu'unihim, dan segenap urusan-urusan mereka, wallati tafsilun niza'a bainahum, dan juga yang membikin putusan tentang an-niza', pertikaian, bainahum, di antara mereka, wa tunhiyal khusumat, dan juga yang membikin keputusan akhir dalam perkara al-khusumat, dalam perkara pertikaian. Itu semuanya adalah haqqun lillahi ta'ala rabbin nasi wa khaliqil khalqi. Itu semuanya adalah haknya Allah, hak yang merupakan milik Allah. Menetapkan syariah yang menjadi panduan bagi hamba-hamba Allah dalam menjalankan syariat itu, menetapkan berbagai ketentuan muamalat, serta
bikin keputusan menjadi rujukan bagi pertikaian segala permasalahan. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah milik Allah. Yang Allah itu adalah Rabbun Nas, pemilik sekalian manusia, dan Khaliqul Khalq, dan dia adalah pencipta segala makhluk. Allah menyatakan hal ini, alalahul khalqu wal amru, tabarakallahu rabbul alamina. Surat Al-A'raf ayat ke-54. Bukankah bagi Allah itu al-khalqu wal amru? Al-khalqu, bahwa Allah yang mencipta segala sesuatu. Wal amru, bahwa Allah yang menetapkan segala syariah. Allah mempunyai dua hak, yaitu hak sebagai pencipta, dan karena dia adalah zat yang satu-satunya pencipta, maka dia pula yang mempunyai hak tasyri', hak menetapkan syariah Allah. Tabarakallah, maha mulia Allah, Rabbul Alamin, dia adalah Rabb bagi sekalian alam. Rabb itu maknanya pencipta, pemilik, pengatur, penguasa, dan nanti pada saat yang ditentukan olehnya sekaligus sebagai penghancur seluruh alam. Dia Allah. Wa huwa alladhi ya'lamu ma yuslihu ibadahu, dan dia Allah yang lebih tahu apa-apa yang menjadi kebaikan bagi hamba-hambanya. Fayusyarri'uhu lahum, sehingga dia Allah mensyariatkan hukum bagi mereka. Fayahkumu rububiyatuhu lahum yusyarri'u lahum fabihukmi rububiyatihi lahum yusyarri'u lahum. Maka dengan hukum rububiyah Allah yaitu tadi apa? Bahwa satu-satunya pencipta adalah Allah. Satu-satunya pencipta alam ini semuanya adalah Allah. Satu-satunya pemelihara, satu-satunya pemilik, satu-satunya pengatur, dan nantinya satu-satunya penghancur alam ini semua hanyalah Allah. Itu namanya hukum rububiyah Allah. Maka dengan hukum rububiyah Allah itu, Allah menetapkan bagi mereka syariah. Wa bihukmi ubudiyatihim lahu, dan dengan ketentuan keharusan hamba-hamba Allah itu semua beribadah kepada Allah, yataqabbaluna ahkamahum, mereka harus menerima hukum-hukum Allah. Wal maslahatu fi dzalika aidatun ilaihim, dan kemaslahatan dalam hal pelaksanaan dari syariat Allah itu terhadap mereka itu akan kembali kepada mereka sendiri. Mereka sendiri yang akan merasakan maslahatnya pelaksanaan syariat itu. Qala ta'ala, Allah yang maha tinggi menyatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.
Surat An-Nisa ayat ke-59. Maka kalau kalian bertikai tentang suatu perkara, maka kembalikanlah pertikaian itu kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Bila kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan yang demikian itu, yaitu kembali dalam pertikaian itu kepada Allah dan Rasul-Nya, yang demikian itu adalah khair, kebaikan. Wa ahsanu ta'wila, dan pasti akan lebih baik lagi akibatnya nanti. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah yang maha tinggi, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallahi dzalikumullahu rabbi. Surat Asy-Syura ayat ke-10. Dan apa yang kalian perselisihkan padanya dari suatu perkara, fahukmuhu ilallah, maka hukumnya kembalikan kepada Allah, biar Allah yang menetapkannya. Yang demikian itu adalah ketentuan Allah, dan Dia Allah adalah Tuhanku. Wastankara subhanahu ayyattakhidhal ibadu musyarri'an ghairahu, dan Allah yang maha suci istangkar, mengingkari perbuatan hamba yang yattakhid, yang menjadikan musyarri', yang menjadikan pihak yang menetapkan syariah selain Allah. Diingkari oleh Allah bila hamba itu menunjuk selain Allah sebagai pihak yang menetapkan syariah. Faqal, Allah menyatakan pengingkarannya, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Surat Asy-Syura ayat ke-21. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang syara'u lahum, yang menetapkan syariah bagi mereka dari agama ini, yang sama sekali Allah tidak izinkan dengannya. Faman qabila tasyri'an ghaira tasyri'illahi, maka barang siapa yang menerima penetapan syariah selain daripada syariat Allah, maka sungguh faqad asyraka billahi ta'ala, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah. Wa ma lam yusyarri'hu Allah wa rasuluhu minal ibadati fahuwa bid'ah, dan apa-apa saja yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dari perkara-perkara ibadah, maka itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat sesuatu yang baru, ahdatha, membuat sesuatu yang baru dalam agama kami ini, yang kami sama sekali, yang sesungguhnya bukan dari agama itu, sesuatu yang baru dari agama kami yang sesungguhnya bukan bagian dari agama itu. Nah, ini sesuatu pengertian sesuatu yang baru ialah malaisa minhu, sesuatu yang bukan bagian dari agama itu. Jadi sesuatu yang baru itu ialah baru dikenal setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sesuatu yang baru. Artinya dalam makna lain, sesuatu yang tidak ada dalilnya sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu namanya sesuatu yang baru. Maka
siapa yang membuat amalan demikian, tertolaklah amalan itu. Wa fi riwayatin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan dari perintah kami, maka amalan itu tertolak. Kata Syekh, wa ma lam yusyarri'hu Allahu wala rasuluhu, dan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, fis siyasati, dalam perkara politik, wal hukmi, dan dalam perkara hukum, bainan nas, di antara manusia, fahuwa hukmut taghut, maka itu semua adalah hukum taghut. Wa hukmul jahiliyah, dan itu semua adalah hukum jahiliyah. Allah menyatakan, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka mau? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya dari Allah bagi orang yang mempunyai keyakinan? Surat Al-Maidah ayat ke-50. Wa kadzalika tahlil wa tahrim, kata beliau, kata Syekh, demikian pula tindakan at-tahlil, penghalalan sesuatu, at-tahrim, pengharaman sesuatu, adalah hakun lillahi ta'ala, adalah semata-mata haknya Allah semata. Wala yajuzu li ahadin an yusyarikahu fi, dan tidak boleh seorang pun untuk bersekutu dengan Allah di dalam perkara hak penetapan hukum halal dan haram itu. Qala ta'ala, Allah yang maha tinggi menyatakan, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisqun wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan janganlah kamu makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya, dan sesungguhnya perbuatan demikian, yaitu makan hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, adalah perbuatan kefasikan. Dan sesungguhnya para syaitan itu selalu memberikan inspirasi kepada wali-wali syaitan agar mereka bisa mendebat kalian. Dan kalau kalian mentaati wali-wali syaitan itu, maka berarti kalian termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik. Surat Al-An'am ayat ke-121. Kata Syekh, faja'ala subhanahu ta'ata syayatina wa awliya'ahum fi tahlili ma harramallahu syirkan bihi subhanahu. Maka di sini Allah yang maha suci telah menganggap bahwa taat kepada para syaitan dari kalangan manusia dan jin, dan taat kepada para wali-wali syaitan dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah dengannya. Wa kadzalika man ata'al ulama'a, demikian pula orang yang mentaati para ulama, wal umara, dan mentaati para umara,
fi tahrimi ma ahallallahu au tahlili ma harramallahu, mentaati mereka semua di dalam menghalalkan apa, di dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau di dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Faqad ittakhadhahum arbabam min dunillah, maka berarti dengan sikap yang demikian itu telah menjadikan ulama dan umara itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Liqaulillahi ta'ala, karena Allah menyatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibna maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Surat At-Taubah ayat ke-31. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahli-ahli ibadah di kalangan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan Al-Masih Ibnu Maryam, dan mereka telah menjadikan Isa bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Padahal tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada satu-satunya sesembahan. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, Allah. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Makna ayat ini kita baca dalam keterangan berikut ini. Wa fis sahihi, disebutkan di dalam Bukhari, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tala hadhil ayah, membacakan ayat ini. Membacakan surat At-Taubah ayat 31 ini. Dibacakan oleh beliau ala Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Membacakan ayat ini kepada Adi bin Hatim At-Ta'i, yang digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adi ini dengan gelar Karim, ibna Karimil Arab, orang yang mulia, putra orang yang mulia dari kalangan Arab. Karena Hatim At-Ta'i, bapaknya Adi, terkenal sebagai Karimul Arab, orang yang mulia, yang dermawan dari kalangan orang-orang Arab. Dikatakan faqala, ketika Adi bin Hatim datang kepada Rasulullah pertama kali, dikatakan dalam keadaan Nasrani, datang dengan tampak di dadanya kalung salib. Karena Adi ketika mendengar berita kerasulan Muhammad SAW, beliau berada di Romawi dan dilindungi oleh Raja Romawi. Maka ketika dibacakan ayat ini tentang Yahudi dan Nasara yang menjadikan para pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah, faqal, Adi menyatakan, ya Rasulullah, lasna na'budahum, kami tidaklah menyembah mereka, kami tidak menyembah pendeta-pendeta kami. Kok ayat itu menyatakan bahwa kami menyembah pendeta-pendeta kami? Qal, maka Rasulullah menyatakan, alaisa yuhilluna lakum ma harramallahu fatuhillunahu. Nabi menyatakan, bukankah para pendeta-pendeta itu menghalalkan bagi kalian apa-apa yang Allah haramkan, kemudian kalian ikut-ikutan dengan mereka untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan? Wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunah. Dan bukankah para pendeta itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan kalian juga akhirnya ikut-ikutan dengan para pendeta itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Qala bala.
Adi menyatakan, oh iya, kalau itu memang kami demikian, katanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fatilka ibadatum, itulah peribadatan mereka kepada para pendeta mereka. Jadi semula persepsi Adi ibadah kepada pendeta itu ialah sujud dan rukuk kepadanya. Sujud dan rukuk itu salah satu daripada sekian banyak bentuk-bentuk ibadah. Tetapi kemudian Rasulullah menerangkan kepada Adi, salah satu bentuk lain yang telah dilakukan oleh mereka Yahudi dan Nasara terhadap pendeta-pendeta mereka itu ialah taklid, membebek kepada para pendeta mereka dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Itu adalah bentuk ibadah, salah satu bentuk ibadah yang lain. Fasarat ta'atuhum fit tahlili wat tahrimi min dunillahi, maka jadilah, kata Syekh, ketaatan mereka di dalam menghalalkan dan mengharamkan, fit tahlil wat tahrim min dunillah, di dalam menghalalkan dan mengharamkan keputusan penghalalan dan pengharaman yang dari selain Allah, ibadatan lahum wa syirkan, ialah sikap ketaatan yang seperti itu merupakan peribadatan kepada para pimpinan-pimpinan itu dan merupakan perbuatan syirik kepada Allah. Wa huwa syirkun akbar, dan sikap demikian ini adalah syirik akbar. Apa kemarin? Syirik akbar itu syirik yang menggugurkan iman, menggugurkan ketauhidan seseorang. Yunafit tauhida, yang menafikan tauhid, alladzi huwa madlulu syahadati an la ilaha illallah, yang tauhid itu adalah makna yang ditunjukkan oleh syahadatu an la ilaha illallah. Fa inna min madluliha, karena termasuk daripada apa yang ditunjukkan daripada syahadat tersebut ialah anna tahlila wat tahrima haqqul lillahi ta'ala, ialah keyakinan bahwa penghalalan dan pengharaman itu adalah haknya Allah semata. Wa idza kana hadza fi man ata'a al-ulama wal 'ubbad fi at-tahlil wat tahrim alladhi yukhalifu syar'allahi, maka kalau yang demikian ini terdapat pada orang-orang yang mentaati ulama, mentaati para ahli-ahli ibadah di dalam penghalalan dan pengharaman yang menyelisih syariat Allah, ma'annahum aqrabu ilal ilmi wad din, padahal mereka ketika mentaati para ulama dan ubbad itu dalam kondisi sebagai orang yang paling dekat kepada ilmu dan paling dekat kepada agama, yaitu orang yang belajar ilmu agama dan belajar dengan pengamalan agama. Waqad yakunu khata'uhum an ijtihadin, kadang-kadang kesalahan mereka itu terjadi karena ijtihad. Lam yusibu fihil haq, dalam keadaan mereka dengan ijtihad itu tidak bertepatan dengan kebenaran. Maka wahum ma'juruna alaih, kalau dalam posisi ijtihad seperti ini, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pahala dengan itu. Fa kaifa biman yuti'u ahkamal qawanin al-wad'iyah, maka bagaimana pula mereka yang mentaati para penguasa-penguasa yang menetapkan hukum-hukum undang-undang buatan manusia, allati hiya min sun'il kuffar wal mulhidin, yang undang-undang itu adalah buatan orang-orang kafir dan orang-orang ateis.
yujallibuha ila biladil muslimin, yang ditarik undang-undang itu dari hukum-hukum impor tadi ke negeri-negeri muslimin, wa yuhakkimu biha bainahum, dan ditetapkan sebagai hukum di antara kaum muslimin. Fala haula wala quwata illa billah. Maka kalau sudah demikian, tidak ada daya, tidak ada kekuatan memang kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Mentaati para ulama dalam penghalalan dan pengharaman, yang padahal para ulama itu bisa saja menetapkan penghalalan dan pengharaman itu dengan ijtihad, dan mereka salah dalam ijtihad. Dan kalau para ulama salah dalam berijtihad itu dapat pahala, tetapi mereka yang bertaklid kepada para ulama dalam menghalalkan apa yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan apa yang jelas-jelas dihalalkan oleh Allah, itu sudah syirik. Apalagi mentaati para juru hukum yang membuat ketetapan hukum-hukum selain hukum Allah yang diimpor dari negara-negara penjajah, negara-negara kafir, yang diterapkan hukum itu di negara-negara muslimin. Inna hadza qad ittakhadzal kuffaru arbabam min dunillah. Sungguhnya orang yang demikian berarti menjadikan orang-orang kafir itu sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Yusyarri'una lahul ahkam, mereka mensyariatkan bagi si muslim ini hukum-hukum. Wa yubihuna lahul haram, dan orang-orang kafir yang diikuti itu menghalalkan, membolehkan bagi mereka yang diharamkan oleh Allah. Wa yahkumuna bainal anam, dan mereka menetapkan hukum-hukum di kalangan manusia. Naam, itu adalah termasuk daripada pelanggaran tauhid, perusak tauhid. Salah satu bentuk daripada bentuk-bentuk syirik billah. Al-Faslu Tsamin. Kita masuk ke fasal ke-8. Hukmul intimai ilal madzahibil ilhadiyah wal ahzabil jahiliyah. Hukum berintima. Intima itu apa? Berkecenderungan atau berloyalitas kepada al-madzahib al-ilhadiyah, madhab-madhab pemikiran yang menyimpang, wal ahzabil jahiliyah, dan kelompok-kelompok jahiliyah. Iya. Ini juga perusak tauhid. Awalan, yang pertama, al-intima'u ilal madzahibil ilhadiyah, yaitu berintima, berkecenderungan, bercondong atau berpikiran dengan madhab-madhab ilhadiyah, madhab-madhab orang ateis, seperti kasyuyu'iyah, seperti komunisme, wal ilmaniyah, sekularisme, warra'samaliyah. Apa lawan dari komunisme itu? Semua materialisme, tapi tidak lawannya komunisme ini. Kapitalisme, barakallahu fiik. Itu ar-ra'samaliyah. Semuanya ini materialisme, sekularisme materialisme, dan komunisme juga materialisme ekstrim, dan semuanya itu materialisme. Cuman cabang dari materialisme ini ya macam-macam ini tadi, ya, dengan madhab-madhab ini tadi.
wa ghairiha min madzahibil kufri, dan sebagainya daripada madhab kufur, hedonisme, itu juga semuanya daripada madhab kufur. Riddatun an dinil Islam, semuanya itu adalah kemurtadan dari agama Islam. Fa in kanal muntami ila tilkal madzahibi yadda'il Islam, maka kalau orang-orang yang berpemikiran dengan pemikiran-pemikiran itu tadi, yaitu komunisme ataupun sekularisme ataupun kapitalisme itu tadi, adalah orang yang yadda'il Islam, mengaku beragama Islam, fahadha minan nifaqil akbar. Pengakuan dia sebagai orang Islam tapi di atas madhab pemikiran yang demikian itu tadi adalah menunjukkan dia adalah mempunyai kemunafikan. Nifaq itu dua, nifaq asghar, nifaq akbar. Nifaq asghar sudah kita bahas, apa? Dalam bentuk akhlak. Nifaq amali. Ya. Yang ini tidak mengeluarkan orang dari Islam. Tetapi nifaq akbar itu nifaq i'tiqadi, yaitu kemunafikan yang mengeluarkan orang dari Islam. Fa innal munafiqina yantammuna ilal islami fid dhahiri, karena orang-orang munafik secara zahirnya dia berkecenderungan kepada Islam, mengaku sebagai orang Islam. Wahum ma'al kuffari fil batini, tetapi secara batin dia bersama orang-orang kafir. Kama qala ta'ala fihim, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah tentang mereka ini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Surat Al-Baqarah ayat ke-14. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka menyatakan kami beriman. Dan apabila mereka bersendirian dengan para syaitan mereka, para tokoh-tokoh mereka, maka mereka menyatakan kami ini tetap bersama kalian. Hanyalah kami itu memperolok-olok saja orang-orang yang beriman dengan kami mengaku sebagai orang Islam. Kami adalah komunis sejati, walaupun kami mengaku beragama Islam. Dadaku berwarna merah, begitu katanya. Kami adalah seorang sosialis sejati, dan berbagai pengakuan semacam itu. Fahaula'il munafiqunal mukhadi'un, maka mereka yang berkecenderungan kepada aliran-aliran pemikiran kufur semacam itu adalah orang-orang munafik, yang mereka itu adalah para penipu-penipu. Likullin minhum wajhan, setiap dari mereka itu ada dua wajah. Wajhun yalqa bihil mu'minin, yaitu wajah ketika berjumpa kaum mukminin, loh saya ini orang Islam juga loh. Wa wajhun yang qalibu bihi ila ikhwanihi minal mulhidin, wajah lain ialah wajah yang dipakai ketika dia berpaling dengannya untuk menemui saudara-saudara sealiran dari kalangan para ateis itu. Walahu lisanan, dia punya dua lesan, punya dua lidah. Ahaduhuma
yakbaluhu bidhahirihi al-muslimun. Satu lidah dipakai secara zahirnya mengaku kepada ketika berjumpa dengan kaum muslimin. Wal akharu yatarajjamu an sirrihil maknun. Sedangkan yang lisan lainnya dipakai untuk melemparkan dari secara tersembunyi berbagai isyarat-isyarat kebencian kepada kaum muslimin. Allah menyatakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka menyatakan kami beriman. Dan bila mereka bersendirian dengan para syaitan-syaitan mereka, mereka menyatakan kami sesungguhnya bersama kalian. Sesungguhnya kami adalah dengan pengakuan sebagai orang Islam itu dalam rangka memperolok-olok kaum muslimin. Qad a'radu 'anil kitabi was sunnah. Mereka menolak untuk merujuk kepada Alkitab was sunnah. Istihza'an bi ahlihima wastihqaran. Bahkan penolakan mereka itu dalam rangka memperolok-olok ahlul kitab was sunnah, memperolok-olok ahlul Quran was sunnah itu, wastihqaran, dan dalam rangka menghinakan mereka. Wa abau ayyang qadu li hukmil wahyain. Dan mereka menolak untuk tunduk dalam mengikuti hukum dua wahyu. Dua wahyu itu ialah Al-Quran, itu adalah wahyu dari Allah, dan Al-Hadith, itu juga wahyu dari Allah. Farhan bima indahum, karena merasa bangga dengan apa yang mereka punyai. Minal ilmi alladzi la yanfa', yaitu mereka merasa punya ilmu padahal ilmu yang tidak bermanfaat. Al-istikthar minhu illa asharan wastikbara. Mereka merasa lebih banyak kekuatannya dengan itu, dan mereka tidaklah kecuali dalam keadaan kejahatan dan kesombongan. Fatarahum abadan bil mutamassikina bisarihil wahyi yastahzi'un. Maka mereka kamu lihat, kata Syekh, engkau lihat mereka selama-lamanya selalu memperolok-olok orang-orang yang berpegang teguh dengan sarihil wahyi, dengan kejelasan wahyu, yaitu ini yang dikatakan oleh Allah, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang akan memperolok mereka, dan Allah akan memanjangkan atau menambah kesesatan mereka, dan mereka tenggelam dalam kesesatan itu. Waqad amarallahu bil intima'i ilal mu'minin. Dan Allah sungguhnya telah memerintahkan di dalam Al-Quran untuk kita berkecenderungan kepada kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan jadilah kalian termasuk golongan orang-orang bersama orang-orang yang sadiqin, yang jujur dalam keimanannya. Surat At-Taubah ayat ke-119. Kata Syekh, wa hadhil madhahibil ilhadiyah, dan madhab-madhab pemikiran yang ilhadiyah, madhab yang dibangun di atas ateisme itu adalah madhab mutaakhirah, adalah madhab-madhab yang belakangan, mutaakhirah belakangan. Li'annaha muassasah alal batil, karena ia memang dibangun pemikiran-pemikiran itu di atas kebatilan. Fasyuyu'iyatu tunkiru wujudal khaliq subhanahu wa ta'ala.
Maka komunisme mengingkari adanya pencipta yang maha suci dan maha tinggi. Wa tuharibul adyan as-samawiyah, dan memerangi agama-agama samawi. Ya. Dengan menyatakan bahwa agama itu adalah candu masyarakat. Nah, wa may yarda li aqlihi ay ya'isha bila aqidatin, maka siapa yang merasa cukup dengan akalnya semata sehingga dia hidup tanpa akidah, wa yunkirul badahiyat al-aqliyah al-yaqiniyah, sehingga mereka mengingkari perkara-perkara al-badahiyat al-aqliyah al-yaqiniyah, keyakinan-keyakinan yang bisa dinalar oleh akal. Al-badahiyat, perkara-perkara yang bisa dinalar oleh akal. Fayakunu mulghiyan li'aqlih, sehingga dia pun akhirnya melemparkan akalnya. Begitu. Ya. Wal ilmaniyah, juga sekularisme, tungkirul adyan, mengingkari agama-agama. Wa ta'tamidu 'alal madiyah, mereka bersandarkan kepada materialisme, al-madiyah, materialisme. Allati la muwajjaha laha wala ghayata laha, yang tidak mempunyai kebimbingan dan tidak mempunyai tujuan sama sekali. Fi hadhil hayah, di dalam kehidupan ini, illal hayah al-bahimiyah, kecuali kehidupan kebinatangan. Karena memang mereka menyatakan agama itu adalah milik Tuhan, sedangkan negara dan bangsa milik rakyat. Agama itu tempatnya di gereja-gereja, sinagog-sinagog. Kemudian kalau yang sekuler itu adalah orang Islam, agama itu tempatnya di masjid-masjid. Di luar masjid itu adalah haknya manusia, sehingga manusia bertindak sesuai dengan apa yang dimaukan dengan hak masing-masing. Ini sekularisme. Sekularisme memisahkan agama dari kehidupan kemasyarakatan, karena tidak bisa ditolak secara totalitas fungsi agama bagi masyarakat oleh mereka, maka mereka membuat tahapan-tahapan sterilisasi masyarakat dari agama, yaitu mensterilkan masyarakat dari pengaruh agama. Mereka mengatakan, ya sudah, agama itu di masjid-masjid saja. Di luar masjid itu bukan urusan agama. Jadi kalau ada orang berbicara tentang agama di pasar, loh kamu kok bicara agama di sini? Sana loh di masjid kalau mau khutbah, begitu. Ya. Karena memang pikirannya bahwa tempatnya agama itu hanya di masjid. Di pasar-pasar bukan tempatnya agama. Di kantor-kantor bukan tempatnya agama. Begitu. Nah, memang tujuan akhirnya ialah sterilisasi secara totalitas agama dari masyarakat. Tujuan akhirnya itu. Iya. Sudah habis waktunya. Insyaallah kita lanjutkan besok ya, insyaallah ba'dal asr biiznillah. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.